Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para pelajar SMP Islam Manhalun Nasyiin, para alumni, kaum muslimin dimanapun berada. Belakangan ini kita sudah banyak mendengar tentang pembahasan zakat konversi dengan uang, di mana yang membahas itu salah satunya adalah Gus Dewa. Beliau ini alumni Lirboyo. Yang kedua Al Habib Ahmad bin Novel bin Jindan. Beliau itu guru kita semuanya, pedoman kita semuanya. Tapi hal ini Al-Fakir hanya ingin memberikan penjelasan untuk menenteramkan para masyarakat, para awamin, di mana keadaan saat sekarang ini semuanya kepengen lebih instan. Dan banyak yang sekali yang ingin menjalankan zakat tidak terlalu ribet, gotong-gotong beras dan yang lain sebagainya. Mereka konversi semuanya dengan uang. Bagaimana sih sebenarnya berzakat dengan uang? Keluargaku sekalian, anak-anakku sekalian, saya akan bacakan hasil daripada Bahsul Masailnya Lembaga Bahsul Masail PBNU tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Menurut pendapat arus utama mainstream, mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas muslim di Indonesia, mengharuskan membayar zakat fitrah dengan qutul balad atau makanan pokok yang berupa biji-bijian dan tahan lama. Di Indonesia, realita pangan utama adalah beras. Bila kita mengikuti pendapat mainstream tersebut, maka kewajiban zakat fitrah dibayar dengan beras yang merupakan bagian dari bahan makan atau min to'amin. Ya, hal ini disesuaikan dengan hadis berikut. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin. Wa qala Abu Sa'idin wa kana ta'amana syairu wa zabibu wal aqtu wa tamru. Dari Abu Sa'id dan Al-Khudri radhiyallahu taala berkata, dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami menunaikan zakat fitri dengan satu sok bahan makanan, dan Abu Sa'id menyampaikan bahwa bahan makanan kami pada saat itu adalah gandum, anggur, keju dan kurma. Hadis rawahul Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin alal abdi wal hurri wa dzakari wal unsa wa saghir wal kabir minal muslimin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah bagi manusia yang dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa satu sok kurma atau satu sok gandum bagi setiap orang yang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, kecil dan dewasa dari segenap muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dinamika di masyarakat seringkali terjadi kesulitan teknis pembayaran zakat fitrah dengan beras. Baik karena masyarakat tidak lagi selalu menempatkan beras sebagai satu-satunya kebutuhan utama penopang hidup layak, ataupun karena masyarakat merasa lebih mudah membayarnya dengan uang. Masalah ini sering menjadi pertanyaan masyarakat, terutama soal keabsahan zakat fitrah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan rumusan pembayaran zakat fitrah dengan uang untuk menjawab perubahan kebutuhan umat. Argumentasi di atas, kebolehan pelaksanaan kewajiban zakat fitrah dengan uang sebesar nominal harga beras 2,7 kilo, ya, 2,7 kilo atau 2,5 kilogram dibangun atas pertimbangan sebagai berikut. Sebagai ulama menilai tujuan dibalik kewajiban zakat sebagai hikmah saja yang tidak mengandung muatan hukum. Meski demikian, sebagian ulama lain memperbolehkan konversi zakat fitrah dari realita
ke bentuk uang menilai hadis Rasulullah SAW berikut ini menjelaskan tentang tujuan dibalik diberlakukan kewajiban zakat fitrah, yakni agar pada hari itu para penerima zakat dapat menikmati hidup selayaknya orang yang mampu. Tentu saja uang akan lebih efektif untuk mewujudkan tujuan zakat tersebut daripada realita. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ignuhum fi hadzal yaum rawahu ad-Darqutni fi Sunan wa fi riwayatil Baihaqi aghnuhum an tawafi hadzal yaum. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukupilah mereka di hari ini. Hadis riwayat ad-Darqutni. Di dalam redaksi riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, cukup mereka sehingga mereka tidak perlu berkeliling atau meminta-minta pada hari ini. Atas dasar tujuan zakat yang tertuang pada hadis di atas, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala fa in a'ta qimatan al-khintati jaza indaha di annal mu'tabar husulul ghina wa dzalika yahsulu bil qimati kama yahsulu bil khintati. Artinya, andai kata seorang dalam menunaikan zakat fitrah dengan menyerahkan uang senilai harga gandum, maka hukumnya boleh menurut kami. Karena sesungguhnya yang menjadi pertimbangan adalah terciptanya kehidupan yang layak, atau tujuan tersebut dapat terwujud dengan penyaluran uang sebagaimana juga dapat bertujuan dengan menyerahkan gandum. As-Sarhasi Al-Mabhus Beirut Darul Fikr, catatan halaman 1 142 1 Hijriah 2004 Masehi juz ketiga halaman 99. Pada kitab yang sama, Syekh Abu Ja'far radhiyallahu taala anhu menyatakan, wa kana al-faqihu Abu Ja'far rahimahullahu taala anhu yaqulu adaul qimati afdalu di annahu aqrabu ila manfaatil faqir fa innahu yashtari bihi lil hala ma yahtaju ilaih. Apa kata beliau? Pembayaran zakat fitrah dengan uang adalah pembayaran yang lebih baik dan paling baik, karena uang paling efektif untuk memberi manfaat kepada fakir. Pasalnya, uang dapat dipakai untuk membeli berbagai barang yang dibutuhkannya. Asy-Syarhasi Al-Mabhus Beirut Darul Fikr, catatan ke-1 tahun 1421 Hijriah 2004 Masehi juz ketiga halaman 99 dan 100 sampai 100. Menurut mazhab Hanafi, kadar uang yang dibayarkan harus sesuai dengan harga bahan-bahan makanan yang mahsus disebut dalam teks hadis sebagai zakat fitrah, yaitu 1 sok kurma kering, 1 sa'ir, ya, atau setengah sok anggur kering, atau setengah sok hinbat atau gandum. Masyarakat Indonesia mayoritas pengikut mazhab Syafi'i diperkenankan untuk melakukan intiqalul madhab, ya, merangkai pelaksanaan ibadah dengan cara melompati dari pendapat satu kepada madhab yang lainnya. Cara ini dibenarkan oleh sebagian ulama. Dengan demikian, rumusan hukum yang dihasilkan dari konsep intiqal madhab berujung pada kebolehan pembayaran zakat fitrah dengan uang karena mengikuti pendapat madhab Hanafi. Sedangkan nominalnya disesuaikan dengan harga beras 2,5 kilogram atau 7 kilogram. Takaran zakat fitrah dalam madhab Syafi'i atau 3,5 liter. Wal intiqalu min madhhabi ila madhhabin akhara walau fi ba'dil masaili fihi thalathatu aqwalin. Qila yamtani'u mutlaqan wa qila yajuzu mutlaqan wa qila illam yajma' bainal madhhabaini ala sifatin tukhaliful ijma'i jaza wa illa fala kaman tajawaza bila saddaqin wala waliyin wala syuhudin fa inna hadhihi surata la yaqulu biha ahadun. Artinya, soal perpindahan dari satu madhab ke lain madhab, meski tidak secara keseluruhan satu rangkaian ibadah, ulama memiliki 3 pendapat mengenai hukumnya. Sebagaimana ulama melarang secara mutlak,
sebagaimana ulama lagi memperbolehkan secara mutlak, sebagian ulama lagi memperbolehkannya selama tidak menghasilkan formulasi hukum yang bertentangan dengan ijma'. Apabila bertentangan dengan ijma', maka perpaduan madhab dilarang, seperti perkawinan tanpa mas kawin, tanpa wali, dan tanpa saksi. Sungguh, perpaduan secara semacam itu tidak diperbolehkan oleh seorang pun dari kalangan ulama. Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Asimar Al-Yani'ah, Mesir, Darul Ihya Al-Kutub Al-Arba'iyah, tahun 13 Hijriah. Seorang ulama dari madhab Maliki bernama Syekh Ibnu Qasim memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Di dalam madhab Maliki, timbangan soknya memiliki bobot yang sama dengan madhab Syafi'i. Dengan demikian, masyarakat boleh membayar zakat fitrah dengan uang seharga 2,5 kg atau 2,7 kg atau 3,5 liter. Wa minal mudawwanati qala Malikun la yujzi'uhu ayyudfa'a fil fitrati samanan. Wa rawa' Isa an Ibnul Qasim fa inna fala ajza'uhu. Artinya, di dalam kitab Al-Mudawwanah, Imam Maliki berkata, tidaklah cukup bagi seorang yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Syekh Isa meriwayatkan dari Imam Ibnu Qasim yang berkata, jika seorang membayar zakat fitrah dengan uang, maka hal itu sudah dianggap cukup atau sah. Muhammad Ibnu Yusuf Al-Badari, At-Tajawwa Al-Iqlil lil Mukhtasar Khalil, Beirut, Darul Fikr, halaman 1398 Hijriah, juz kedua halaman 366. Dalam hal ini, pengikut madhab Syafi'i diperkenankan untuk mengikuti pendapat ulama madhab Maliki yang memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang senilai 2,5 kg beras atau 2,7 kg beras atau 3,5 liter. Hal ini sesuai dengan keterangan berikut. Faidatun. La yajuzu fi madhabil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu ikhrajul aradi anil qimati. Faman arada ikhrajuhu anha qallada ghairahu. Mimman yaral jawaza kamafta Ibnu Hajarin wa ghairuhu bi jawazi taqlidi fi dzalika. Artinya, di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu tidak diperbolehkan membayar zakat dengan barang lain daripada nama, harga, atau barter dari benda yang ditentukan di dalam teknik pembayaran zakat. Siapa saja yang ingin menunaikan zakat dengan cara yang tidak dibenarkan dalam pandangan madhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ini dipersilahkan untuk bertaklid kepada ulama madhab lain yang memperbolehkan sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Imam Ibnul Hajar dan imam lainnya tentang kebolehan taklid dalam persoalan tersebut. As-Sayyid Al-Alawi Ibnu As-Sayyid Ahmad As-Saggaf, Tasrikh Al-Mansuh, Mesir, Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, halaman 154. Berdasarkan dua argumentasi tersebut, Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan LBM PBNU mengeluarkan rekomendasi sebagaimana berikut. Pertama, yang terbaik dalam menunaikan zakat fitrah adalah pembayaran dengan beras. Adapun sok versi Imam Nawawi adalah bobot 2,7 kg atau 3,5 liter. Sedangkan ulama lain mengatakan satu sok itu 2,5 kg. Masyarakat diperbolehkan pula membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang sesuai harga beras 2,7 kg atau 3,5 liter atau 2,5 kg sesuai kualitas beras yang layak dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, segenap panitia zakat yang ada di masyarakat baik di musholah maupun di masjid dianjurkan untuk berkoordinasi dengan lazisnu terdekat. Demikianlah hasil basul masail pembayaran zakat fitrah yang dikonversi dengan uang disampaikan untuk menjadi pegangan warga Nahdlatul Ulama khususnya dan umat Islam seluruhnya di Indonesia. Jakarta, 18 Mei 2020. Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Najib Hasan Ketua, Sarmidi Husna MA Sekretaris. Saya kira itu saja yang kita bisa bahas. Jadi ikhtilaf-ikhtilaf yang selama ini beredar bahwa kita memiliki satu
kelembagaan untuk bisa menjadi patokan kita semuanya umat Islam yang ada di Indonesia, wabil khusus daripada masyarakat yang berkiblat dengan Nahdlatul Ulama, kita berpegang kepada PBNU. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.